Putri Palero. Dari mana asalnya? Dari Batam, Pak, Kepulauan Riau. Oh, iya, oke. Putri Edina Apriani. Asal dari mana? Dari Medan, Pak, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Rine Marcella ya lewat. Dari mana? Saya dari Garut, Pak. Dari Garut. Jawa Barat. Maldini Antau. Dari mana asalnya? Dari Tomohon, Pak, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Faza Salsabila. Wahyu. Dari mana asalnya? Dari Purwakarta, Jawa Barat. Ahmad Novandi, ini bimbingan saya nih ya. Ahmad Novandi. Iya, Pak. Triana Dwi Wulandari. Di mana asalnya? Dari Kebumen, Jawa Tengah, Pak. Tasya Hidayah Tridevi. Di mana asalnya? Iya, Pak. Saya dari mana? Dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Rizky Amalia Rahmawati. Iya, Pak. Saya dari Jombang, Jawa Timur, Pak. Ada ini dosen namanya juga sama ya, persis. Amalia Rahmawati, lagi sekolah S3. Iya, Pak. Iya, ini namanya ada yang mohon maaf kalau belum disebut semuanya. Kita Ivan Setiawan kita sebarang. Dari mana tadi, Pak? Hadir, Pak. Ivan Setiawan ya. Halo, Pak. Oh, dari mana? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Putri Ana, ini nggak ada gambarnya. Oh, dari mana Putri Ana? Dari Kebumen, Pak, Jawa Tengah. Surazak, ya, bimbingan saya juga. Desi Amalia. Dari mana? Oh, ini udah Ya, ya? Pak. Saya dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Pak. Ya, mungkin ya, perwakilan nanti sambil jalan lagi. Saya bisa tanya-tanya nanti. Kita lihat sekarang materi pengantar kita hari ini. Jadi lebih kepada untuk mata kuliahnya lebih kepada point of view-nya adalah penerah. Penerahan itu kita punya kebijakan yang diatur untuk pengujian khususnya dan pengawasan khusus untuk alat ukur besaran dimensi. Ini merupakan dasar hukumnya. Kita punya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Ini di pengantar metrologi sebenarnya udah jelas ya. Dian Haryanto. PP nomor 2 tahun 1989 tentang standar nasional satuan ukuran. Bisa komentar? Sudah pernah di pengantar metrologi ya? Di semester berapa itu? Atau Faza Salsabila, saya cek suaranya. Di pengantar sudah pernah disampaikan pengantar metrologi? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, monggo. Di pengantar metrologi sepertinya belum secara rinci, mungkin hanya sekilas saja, Pak. Iya, sebenarnya harusnya ya yang payung-payung hukumnya ini sudah jelas semua, nanti baru fokus kepada syarat teknis, alat ukur panjang. Ini walaupun syarat teknis, sisanya ruang lingkupnya ada persyaratan administrasi, persyaratan spesifikasi dari alat ukur panjang, isinya persyaratan. Ini saya lebih fokus kepada di SK Dirjennya.
Ya, kalaupun ada update terbaru, ini nanti kita coba update lagi. Tapi secara isi di point of view yang saya mau tekankan adalah syarat teknis alat ukur panjang, atau bahasa saya persyaratan-persyaratan yang ada di dalam pengujian dan pengawasan alat ukur besaran dimensi. Kita lihat nanti ruang lingkupnya. Jadi kita di dalam menguji itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, tadi mengacu tadi payungnya, ada Undang-Undang Nomor 2 tentang metode legal, itu juga harus sudah jelas di awal. Tentang Standar Nasional Satuan Ukuran, Permendak Nomor 52 Tahun 2019 tentang standar ukuran metode legal. Ini harusnya payungnya sudah jelas. Saya masuk fokus kepada persyaratan yang ada di SK Dirjen PDN 32 tentang syarat teknis alat ukur panjang. Nah, apa isinya sebenarnya di dalamnya itu? Itu tadi yang saya bilang, ada persyaratan yang harus dipahami di dalam pengujian pengawasan. Dalam hal ini besaran dimensi, ukuran panjang, dan besaran sama persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian. Suatu alat itu, kalau misalkan satu pabrik A menciptakan alat ukur, anggaplah meter kayu ya, kemudian pabrik B kalau nggak terdaftar, nggak ada izin tipe dan lain sebagainya, orang asal memproduksi alat ukur dengan spek yang dia buat sendiri tanpa memenuhi yang ada di persyaratan ini, itu tingkat keyakinan alat ukurnya masih bisa dipertanyakan. Jadi harus mulai dari administrasi. Kalau dia punya izin tipe, kalau dia punya nomor seri, karena nanti yang diuji itu di dalam pelayanan itu dari berbagai, misalkan meter kayu, ya. Kita fokus nanti ke meter kayu dan ban ukur ya. Itu dari persyaratan teknis ketika diuji jangan sampai ada yang ketukar gitu kan. Nah, jadi semua punya identitas masing-masing dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Kemudian kalau meter ukur dia punya spesifikasi teknis. Itu meter ukur ya, betul. Misalnya pegangan 1 meter yang untuk mengukur kain itu ya. Nah, itu punya spek tertentu yang harus yang sudah ditetapkan di SK ini, kayak acuan lah, di acuan yang sudah ditetapkan spek untuk meter kayu itu seperti apa, jarak ketelitian antar garis satu per skala itu nanti diatur di situ. Jadi orang nggak asal memproduksi, ketika dibandingkan. Kalau orang suka menjiplak gitu ya, imitasi, kebetulan persis sama agak. Karena itu tingkat tadi kualitas alat ukurnya itu juga kalau memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Dirjen itu nanti ada keseragaman. Maksud dan tujuannya mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman. Jadi latar belakangnya DSK ini tadi menjalankan amanat regulasi, menjaga ketertelusurannya. Ketika kita membandingkan, ini tertelusur kemana? Gitu. Sudah dibandingkan dengan alat yang lebih standar loh. Tertelusuran sampai nilai koreksi ketidakpastian, nanti punya yang itu dalam pengawasannya apakah dia sesuai dengan batas PKD yang diizinkan apa enggak, batas kesalahan yang diizinkan atau enggak, itu ada nanti dalam rangka melindungi konsumen, yaitu melalui kebenaran pengukuran. Nah, untuk memahami itu, ini kalian harus tahu nih ruang lingkup yang ada di SK tersebut, ada di persyaratan-persyaratan yang ada di SK Dirjen tersebut, ruang lingkupnya ada syarat administrasi tertentu, spesifikasi teknis tertentu, syarat kemetrologian tertentu. Untuk
meter kayu plus minus tadi nanti nanti misalnya plus minus 1 mm ketika tera ulang punya batas yang diizinkan syarat metrologi plus minus 2 mm. Itu nanti ada tabelnya. Kan kalau enak kalau seragam ada batas yang diizinkan itu, jadi orang mengukur itu jadi meyakinkan gitu kan. Orang beli kain nggak merasa tertipu karena meter kayunya sudah ditera, dikalibrasi. Apa bedanya tuh? Nah, ini kalau ada yang bisa jawab, ntar dapat poin tersendiri nih. Nanti aja. Nah, kita masuk ternyata ada pengertian juga penting di dalam skala teknis tersebut. Dijabarkan apa itu skala, apa itu mengukur jarak antara dua titik, panjang kurang dari 5 meter dengan lebih dari 20 meter, bahannya materialnya apa itu. Ya konstruksinya nanti juga dibahas di sana. Ya. Nah, ini fokus kuliah kita sengaja saya ambil yang sederhana untuk semua bisa memahami. Ketika ini sudah paham, nanti yang lain akan lebih mudah memahami bagaimana prinsip atau konsep di dalam pengujian dan pengawasan secara mutual. Fokus kita nanti saya ingin alat ukur meter kayu dibandingkan dengan komparator 1 meter yang di atas 5 meter, itu alat ukur bantu nanti dengan komparator 20 meter. Memang ini paham kita kerja angkasa orang ke mikrometer banyak alat ukur. Nah, sebagai dasar kita harus mengenal dulu konsep pengujian, verifikasi, dan kalibrasi. Ini konsep pengukuran global dulu. Jadi karena kita di jurusan metrologi dan instrumentasi, kita harus memandangnya dari pengukuran global dulu. Jadi ada meteorologi industri, meteorologi ilmiah, sama itu meteorologi legal. Kalau konsep daripada konsep sejarah global dulu, pengukuran secara global, perbedaan antara verifikasi dan kalibrasi. Ada yang bisa jawab nih? Perbedaan antara verifikasi dan kalibrasi. Oh, kemudian dengan pengujian, perbedaannya di mana? Dilihat dari konsep pengukuran global. Kita diskusi ya, supaya interaktif gitu. Kalau ada yang bisa memberikan komentarnya. Coba Naufal Mustafa. Verifikasi dengan kalibrasi dulu, bedanya apa? Ke Faujan. Ini ya, pada ini semua ya. Rifani Irfa coba. Atau ini Abdul Razak Al-Bajili. Menurut Abdul Razak, perbedaan antara verifikasi dan kalibrasi itu apa? Ada yang mau jawab? Izin jawab, Pak. Siapa nih? Arif, Pak. Silakan, Pak. Saya catat dulu. Kalau kalian aktif ada nilai khusus ya. Jadi perbedaan verifikasi dan kalibrasi itu apa? Izin jawab, Pak. Kalau verifikasi itu proses awal gitu, Pak. Jadi kayak penentuan ini benar atau salah. Sedangkan kalau untuk kalibrasi itu pengecekan ulang, begitu, Pak. Pengecekan ulang. Yang satu lagi verifikasi. Menentukan ini sesuai atau tidak. Pertama kali barang gitu, Pak. Pertama kali barang itu kan dicek ini sesuai atau tidak, itu namanya verifikasi, Pak. Atau saya kasih gambaran gini, kita kan akan membandingkan ya. Ada dua alat ukur nih.
ada meter kayu, cuma juga alat ukurnya komparator dibandingkan. Ada istilah verifikasi dan kalibrasi. Yang lain coba ada nggak? Izin menjawab, Pak. Pak. Ya, silakan. Siapa nama? Saya Melisa, Pak. Cuman tadi Arya juga ingin menjawab, Pak. Satu-satu kali, Pak. Ya, silakan satu dulu, yang perempuan dulu. Baik, izin menjawab. Menurut saya verifikasi itu memberi tanda sah atau lambang yang menyatakan kalau barang atau UTTP tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan standar ukur. Namun kalau kalibrasi membenarkan kembali satuan alat ukurnya sendiri. Seperti itu mungkin Pak, kurang lebihnya. Verifikasi tadi memberi apa, tanda sah. Iya betul, Tandanya apa, verifikasi tanda. kegiatan untuk ini sah nih kalau udah diukur. Tandanya apa, satu rangkaian kegiatan. Tera atau pengujian ya Pak ya, verifikasi itu lebih ke pengujian apakah alat ini terverifikasi sesuai dengan standar ukur atau tidak, seperti itu Pak. Saya jawab. Tadi siapa ya, coba Arya Nanda punya komentar lain? Izin menjawab Pak, saya Renda Putra, NIM A02005. Kalau kalibrasi itu merupakan kondisi tertentu untuk menentukan tingkat kesamaan nilai yang diperoleh dari sebuah alat atau sistem ukur. Kemudian kalau yang verifikasi itu adalah proses pengecekan terhadap acuan standar untuk mengkonfirmasi bahwa alat sesuai dengan rentang dan spesifikasi khusus yang disediakan dalam pembuatannya Pak. Jadi kalau kalibrasi itu saya tambahkan itu ada proses pengecekannya juga, kemudian juga ada pengaturan akurasinya Pak. Jadi dari alat ukur, akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur Pak. Kalau verifikasi? Kalau verifikasi itu untuk proses mengecek terhadap acuan standar untuk mengonfirmasi bahwa alat tersebut sesuai dengan rentang dan spesifikasi khususnya, Pak. Sama ya, jadi sama bedanya di mana? Bedanya Itu kalau yang kalibrasi ada kayak di ini Pak. Perlakuan lagi, tambahan perlakuan lagi. Ada pengaturan akurasinya Pak. Misalnya kalau akurasinya sudah melebihi batas toleransi, jadi manfaat dari kalibrasi ini untuk menstandarkannya lagi Pak. Jadi sesuai dengan standarnya Pak. Ada lagi yang beda? Menjawab Pak. Yang lain? Cuma menambahkan aja Pak. Kalau verifikasi itu tahap awal Pak. Jadi kita menentukan apakah suatu alat itu telah sesuai dengan standar ukurannya. Jika tidak sesuai maka kita kalibrasi untuk mengatur akurasi alat tersebut. Begitu Pak. Kalibrasi itu tahap setelah verifikasi, jika verifikasinya standar ukurannya tidak sesuai, maka kita akurasikan alat tersebut dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Begitu Pak. Siapa nih? Habibur Rahman Pak. Ada lagi? Jadi semuanya yang kalian sampaikan tadi sebenarnya prinsip pengukuran. Mencari karakteristik bagaimana akurasinya, nilai gitu kan. Verifikasi sama kalibrasi ya memang pengukuran yang tadi kalian sampaikan, pengukuran. Cuma bedanya di mana gitu. Apalagi kalau kita ada lagi ini secara konsep global pengujian. Bedanya dengan pengujian itu di mana? Secara teknis, ya. Ini secara poin teknisnya gitu. Sama pengujian, verifikasi dan kalibrasi itu ya semua melakukan pengukuran. Membandingkan melihat karakteristik masing-masing alat yang dibandingkan.
Nanti ada lagi cara membandingkannya tuh. Apa ya dengan alat ukur dengan alat ukur, nanti ada lagi istilah alat ukur dengan objek ukur, instrumen ukur dengan alat. Nah, itu nanti ya. Tapi sekarang fokus apa bedanya gitu antara verifikasi dan kalibrasi dari secara teknisnya. Izin jawab, Pak. Ya, nama siapa? Arya, Pak. Oh ya, semangat sekarang. Menambahkan mungkin kalau yang secara pelaksanaannya itu kalau yang kalibrasi dilakukan di kalibrator, Pak, yang kompeten pada ruangan khusus yang idealnya, dan ada guideline-nya tertulis yang menjadi acuan gitu, Pak. Sedangkan kalau yang pada verifikasi ini hanya dilakukan oleh pelaksana yang melakukan pengukuran dan cara atau prosedur yang hanya berdasarkan manual alatnya saja, Pak. Dan sepertinya belum ada guideline-nya gitu, Pak, yang khusus mengatur verifikasi tersebut, Pak. Ada yang lain atau dari sudut pandang lain boleh, dari sisi bahasa, perbedaannya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama siapa? Nama saya Putri Edina, NIM 37, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalibrasi itu kita menentukan tingkat kesamaan nilainya yang diperoleh dari sistem ukurnya. Kalau verifikasi itu acuan standar untuk mengkonfirmasikan bahwa alat itu sudah sesuai dengan spesifikasi khususnya gitu. Intinya pengukuran, bedanya di mana? Coba yang lain ada lagi? Izin menambahkan, Pak. Mohon maaf, sebelumnya saya Rizky Amalia Rahmawati. Kalau kalibrasi itu menurut saya menentukan penyimpangan, baik itu kesalahan atau koreksi alat ukur terhadap nilai sebenarnya. Sedangkan kalau verifikasi itu konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap barang yang dibuktikan juga secara objektif bahwasanya barang tersebut memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Terima kasih, Pak. Sebelum saya lihatnya lebih ke ya, ini dari sudut pandang industri itu dikonfirmasi bukti-bukti, sebenarnya bukti administratif sampai kesalahan meteorologi sebenarnya bisa diungkap di sini. Ya, jadi gini ya, ini pengujian, verifikasi, dan kalibrasi ini sebenarnya semua itu pengukuran rangkaian kegiatan, membandingkan. Kalau ada kalimat itu diverifikasi dengan alat yang lebih akurat, itu bisa nggak saya sebut kalibrasi? Jadi saya tambahkan jadi kalimat verifikasi dengan alat yang lebih akurat. Ya jadinya pengertian kalibrasi. Hati-hati ya dengan saya mau kalibrasinya meter kayu dengan komparator. Nanti komparatornya mau saya kalibrasi lagi nih. Standarnya mau saya kalibrasi lagi. Jadi kuncinya adalah apalagi kalau kita memandangnya dari persyaratan, kan sebenarnya gini. Persyaratan itu ada kalau di kita ada persyaratan yang harus diatur melalui instansi yang berada di negara ini. Kemudian ada acuan yang kesepakatan secara internasional gitu. Kalau ada persyaratan standar disepakati secara internasional bahwasannya kalibrasi adalah verifikasi dengan alat yang lebih akurat. Itu ada di mana? Coba ada yang bisa jawab. Verifikasi kelas membandingkannya itu nggak perlu yang antara yang satu dengan yang itu nggak perlu sama minimal. Itu verifikasi. Membandingkannya dengan unjuk kerja alat yang mana yang lebih akurat, kalau itu lebih apa itu kalibrasi dibandingkan. Kalau kemampuannya sama, unjuk kerja sama,
Secara teknis itu masih tahapan verifikasi. Kalau di laboratorium, misalkan membuatkan kalibrasi A, ada beberapa Maaf, Mbak jenis. Ya, suaranya kurang terdengar dengan jelas, Pak. berdengung apa kurang kencang? Kurang kencang gitu, Pak. Jadi kayaknya Jadi saya ini ulangi ya. Jadi pengujian, verifikasi, kalibrasi, jelas sekarang suara saya? udah lebih membaik, Pak. Nah, itu adalah kegiatan pengukuran dengan apa bedanya? Kalau kita verifikasi dengan alat yang lebih akurat bisa disebut kalibrasi. Verifikasi itu tingkatnya harus nggak harus lebih akurat, minimal sama dengan yang dibandingkan. Itu verifikasi. Kalibrasi sama peneraan sama nggak? Sama, itu membandingkan. Tinggal nanti tes term of measurement-nya bagaimana, gitu. Konteksnya seperti apa. Misalkan menerkayu dikalibrasi dengan komparator. Komparatornya bisa nggak dikalibrasi lagi supaya ini akurat nggak komparator? Atau perlu diverifikasi nih komparatornya nih, diverifikasi dengan yang standar, dengan alat yang lebih akurat. Hati-hati ya. Di bahasa itu kalau kita udah tahu prinsip teknisnya, ini kategori kalibrasi harus ya dibandingkan dengan alat yang lebih baik. Ya, lebih baik, akurasinya lebih baik, presisinya lebih baik. Nanti bisa presisinya dianalogikan apa? Akurasinya dia. Nah, nanti ada, kalau kalian baca beli alat ukur ada spek akurasi, hati-hati ya, akurasi plus minus sekian. Plus minus akurasi itu nanti bisa pengertiannya ke ketidakpastian. Kalau notasinya plus minus. Nah, gunakanlah yang paling kecil. Kalau kalibrasi itu adalah alat yang dibanding, alat pembandingnya yang dijadikan standar itu punya ketidakpastian yang lebih bagus, lebih kecil. Verifikasi minimal sama. Nah, nanti banyak analogi-analogi, nanti tergantung spek alat juga. Nanti secara konsep global dulu. Jadi ketika nanti masuk ke instrumentasi industri, ada peneraan, ada karena gini, kalibrasi peneraan itu punya dua profesi yang ada di Indonesia itu. Kita mengenal profesi penguji mutu barang dan peneraan. Nah, itu sama, kalibrasi dengan menera sama. Cuman point of view-nya nanti saya akan tunjukkan. Nanti ada K plus minus ketidakpastian yang nanti di bawah kita lihat. Itu ya. Verifikasi itu ya minimal kemampuan alatnya sama dibandingkan. Kalau meter kayu dengan komparator 1 meter, ini kalibrasi apa verifikasi? Ya, jelas ya ini ya. Komparator itu lebih akurat. Verifikasi apa kalibrasi? Kalibrasi. Ban ukur dengan komparator 20 meter. Kalibrasi. Peneraan juga sama, kalibrasi dengan peneraan sama. Cuma nanti peneraan dengan kalibrasi itu point of view-nya nanti yang saya coba tambah. Jadi nanti kalian masuk ke dunia manapun, mau jadi penera, mau jadi PMB, udah konsepnya itu udah nggak salah lagi. Di PMB itu kan dibagi dua, ada PMB kalibrasi. PMB itu penguji mutu barang, kalibrasi, ada penguji mutu, penguji produk. Itu sama, melakukan pengukuran juga itu. Uji produk. Cuma kalau verifikasi, ini penting ini ya. Verifikasi, kalibrasi, dan peneraan
itu yang dibandingkan itu jangan rusak, harus dalam kondisi ya seperti aslinya kalau bisa. Gitu. Kalau rusak dibenerin dulu, baru boleh dikalibrasi. Kalau settingnya nggak sesuai, di setup dulu. Jadi nggak boleh pada saat pengukuran tuh nggak boleh kondisinya berubah. Makanya perlu ada historical datasheet untuk alat yang mau dikalibrasi atau diterap atau diverifikasi itu. Kondisinya harus seperti terakhir dia dilakukan kalibrasi dan peneraan atau verifikasi. Kalau pengujian itu boleh dirusak produk helm misalkan, kita uji dirusak contohnya dari sisi sampelnya. Baru kita tahu ketahanan dari produk helm. Kalau kalibrasi alatnya dirusak dulu, settingnya nggak dibenerin dulu, kacau. Jelas nih ya. Soalnya nanti istilah verifikasi ini kalau di dalam dunia politik misalnya uji psikotes ya dengan metode A. Metode A-nya lebih akurat, diverifikasi dengan metode yang lebih akurat, itu dikalibrasi dengan metode yang lebih akurat. Kalibrasi itu luas. Kalau coba dilihat dari sisi lain lagi. Nah, menyambung yang tadi. Jadi akhirnya kita supaya nggak keliru, point of view-nya harus jelas. Nanti ada kalibrasi komparator sidang. Komparator sidangnya mau dikalibrasi lagi. Bisa disebut juga verifikasi SUML. Ada istilah di peneraan nanti kan. Standar ukurnya yang komparator sidangnya mau dikalibrasi lagi. Jadi verifikasi SUML. Nah, kalibrasi dan peneraan alat ukur sama. Harus yang standarnya itu harus lebih baik kemampuannya. Cuma point of view-nya adalah di hasil pengukuran. Nanti K plus minus 95. K itu koreksi ya. Ini dari sudut pandang kalibrasi. Kalau dari sudut pandang peneraan itu error. Ada plus minus batas yang diizinkan. Kesalahan yang diizinkan berapa plus minusnya. Atau kita kenal dengan U95 kalau dikalibrasi. Kan. Jadi nanti kalau melihat sertifikat hasil peneraan, sertifikat hasil kalibrasi, point of view-nya beda. Hasil tera lebih ke error kesalahannya. Hasil kalibrasi lebih ke koreksi. Karena koreksi itu adalah standar dikurangi penunjukan alat. Error penunjukan alat dikurangi standar. Lalu nanti plus minusnya. Kalau dikali kalibrasi itu untuk kompetensi ini kita gini aja lebih mudahnya, kompetensi PMB penguji mutu barang itu dia menganalisis dari hasil kalibrasinya sumber-sumber yang menyebabkan nilai plus minus ini bisa dievaluasi. Kalau yang peneraan diberikan batas yang diizinkan segini, kalau meter kayu plus minusnya 1 mm per tera. Kalau keluar dari itu berarti ya udah nggak sah. Sampai ke situ kalau udah tera. Point of view-nya udah ke situ. Kalau tera ulang punya persyaratan plus minus 2 mili kalau meter kayu 2 mm. Tadi gunanya saya sudut pandang yang sederhana dulu, meter kayu dulu. Jadi yang lain juga nggak beda. Jadi point of view-nya beda. Cuma sebenarnya pengertian kalibrasi dan peneraan itu sama. Ada lagi yang beda ya. Kalau
kendaraan ketika dia sudah keluar dari plus minusnya ini, dari BKD ini keluar, bisa di set up lagi. Kalau hujan kurang. Jadi faktor lain kalau dia hanya memberikan hasil, informasi hasil, konfirmasi tadi kan, jadi ada teman-teman konfirmasi hasil pengukuran. Ya keluar dari PKD nggak dibenerin, nah itulah kendaraan. Jastir kalau itu jastir dikurangi atau ditambah. Ya mudah-mudahan kalau jam, kalian punya jam tangan, sekarang jam 1 lewat 15 menit, ya jastir aja. Jadi jastir. Kelebihan terkoreksi data. Pas atau minus. Harusnya jam 1, kenapa jam 1.15? Itu sisi lain, kalau udah jadi pegawai berhak ya, kalau pegawai berhak punya hak untuk jastir supaya sesuai dalam PKD yang diizinkan. Makanya ada SK, jadi legalitasnya jelas, seragam untuk alat meter kayu plus minus 1 mm untuk tera. Jadi keluar batas yang diizinkan. Kalau yang tera ulang plus minus 2 mm. Ya, jadi permainan istilah hati-hati ya. Verifikasi dengan kalibrasi. Kita nggak ke pengujian khusus produk ya, nanti kualitas produk banyak lagi bahasanya. Ya, jadi kita ini mengenai mata kuliah pengujian dan penguatan alat ukur, besaran dimensi, ini termasuk mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Ada 3 metrologi instrumentasi. Jadi kita coba membahas konsep pengujian dan pengawasan alat ukur besaran. Nah, ini saya fokusnya pengen ke panjang kurang dari 5 meter baris bahannya udah jelas. Coba kalau bahan ukur yang bahannya sangat, ya ada faktor koefisien bahan juga kan, pemuaian panjang itu kan juga berpengaruh. Yang bahan yang jadi kita mata kuliah ini adalah konsep pengujian dan pengawasan ukur besaran dimensi. Saya ambil contoh yang sederhana dulu, meter kayu. Jadi mata kuliahnya kita jarak standar panjang, standar panjang, satuan dasar SI dan klasifikasi alat dan alat pengukuran. Kemudian konstruksi umum alat ukur. Konstruksi penting ya, konstruksi itu kita ini sekadang di dalam melakukan suatu evaluasi, atau kalau kalian melakukan penelitian atau proyek akhir membuat suatu alat ukur, misalkan alat ukur jarak yang menggunakan sistem instrumentasi kan. Ada sensor yang dikuatkan, dan konstruksi umumnya udah beda pasti dengan yang tidak menggunakan besaran listrik. Contohnya apa? Meter ukur, ya kan? Meter ukur, sorry. Meter untuk pegangan saat mengukur kain itu kan kayu ya.
Yang ukur panjang yang didesain secara instrumentasi, ada sensornya, tembak, terus kemudian kita tentunya sih ada penguasaan, kita bisa membaca di dalam display nilainya berapa. Konstruksi umum ini penting ketika kalian menganalisa, membuat satu alat ukur. Apalagi nanti setelah jadi alat ukurnya, ini banyak yang tempat kalian buat alat ukur atau instrumen ukur, dibandingkan dengan apa? Nantinya dengan konstruksi umum, yaitu konstruksi umum alat ini pengubahnya apa? Dia teknik elektrik, pneumatik gitu kan, untuk menghasilkan suatu penunjukan. Konstruksi mekanik juga, mikrometer juga bisa salah dari apa konstruksinya itu tidak perlu mengubah kisaran sinyal tertentu atau dengan itu ketika kita udah tahu konstruksinya umum, untuk menganalisisnya lebih mudah lagi, lebih mudah. Apalagi nanti membandingkan akan lebih mudah. Contoh ya, tadi barusan saya nguji buat alat ukur, misal pH meter, TDS meter, pH itu untuk keasaman dari larutan gitu kan. Dibandingkannya dengan apa? Dengan pH ukur lagi bisa nggak? Jadi lihat di speknya, akurasinya lebih bagus yang mana? Antara pH meter yang satu dengan pH meter yang satunya lagi. Nah, itu dia dijadikan sebagian standar, itu yang dijadikan standar untuk membandingkan. Lihat sertifikat atau spek alatnya. Akurasinya plus minus dari kepastian tadi. Ada akurasi yang arahnya resolusi, hati-hati ya. Kalau dari resolusi atau ketelitian bisa juga nanti kan diarahkan dari kemampuan baca. Kemampuan baca lebih teliti dibandingkan dengan kalau pH meter. Tadi kan saya ngomong pH meter ya. pH meter dengan pH meter dicelupkan di dalam suatu wadah, misalkan akuarium. Suhunya berubah antara yang pH 1 dengan di dalam cairan itu kan ya tetap kebaca. Tapi kalau saya ganti dengan larutan yang standar bukan dengan pH meter, jadi pH meter dibandingkan dengan CRM yang punya nilai pH. Ketika suhu berubah di instrumen ukur, yang ini berubah ya pasti harusnya nilainya berubah. Coba kalau kalian beli CRM label dari pH itu, pasti ada suhunya. Ini nilai 7,02 untuk suhu 25-20 derajat Celcius. Ketika diukur suhunya berubah, harusnya nilai CRM-nya berbeda kan, dibandingkan dengan pH meter yang anak kakak kelas kalian bikin. Ya ini nilainya udah bukan di suhu yang ada di sertifikat, ada yang di label yang dicari. Saya CRM tahu kan? Setiap material larutan itu punya nilai untuk suhu tertentu. Nah, jadi dari sini ini perlu diingat ya. Jadi konsepnya dibagi beberapa tipe cara membandingkan. Pertama, misalkan instrumen ukur dengan instrumen ukur. Nanti analisanya berbeda. Tipe pertama. Tipe kedua, instrumen ukur dengan CRM itu objek ukur ya. Objek ukur yang berubah kalau dia punya nilai. Nah, nilainya nggak misalnya 7 untuk pH, 7 CRM-nya di suhu sekian. Ketika dia berubah, kalau yang alat yang dirancang itu kan pasti menyesuaikan. Tapi kalau yang objek ukur ini, sudah analisanya nanti beda kan. Jadi nanti ada instrumen ukur dengan CRM-nya atau objek ukur dibandingkan, analisnya akan beda dengan instrumen ukur pH meter dibandingkan dengan pH meter lain. Nah itu kalau dikalibrasi itu nanti
sumber-sumber ketidakpastiannya akan berbeda. Apalagi ada misalkan pressure gauge analog, pressure gauge digital. Kalau analog itu kan dia skala gitu kan. Kalau digital udah yang pengubahnya udah elektrik kan. Dibandingkan. Nah, pasti apa? Readability-nya antara yang analog dengan digital berbeda. Jadi sebagai sumber ketidakpastian. Sumber ketidakpastian itu ngumpulnya yang tadi K plus minus U95, mempengaruhi besarnya plus minus U95. Kalau di konsep kalibrasi, U95 itu nanti merupakan analisa evaluasi yang harus dicari. Tapi kalau untuk peneraan, nggak bisa, nggak boleh keluar dari plus minus BKD ini. Kita mencarinya, gitu kan. Faktor apa yang mempengaruhi kalau kalibrasi itu? Jadi point of view-nya, sumber-sumber ketidakpastian yang ada di dalamnya tergantung konstruksi baik alat itu sendiri maupun alat yang mau dibandingkan nanti. Kemudian sifat umum alat ukur, kita lihat lagi di slide. Mampu usut, kepekaan, kemudian baca histeresis, kepasifan, stabilan nol. Apalagi bangun ukur ya, kalau nggak stabil, nolnya nantilah dicoba dipraktikum. Ini yang si kuliahnya sampai definisi kepolisian, kecepatan. Ada tadi juga yang di ujian proyek akhir, kecepatan mengukur densitas. Juga yang TDS gitu kan. Sekarang bisa di titik sekian dan sekian. Ini mata kuliah nanti ada teori dan praktikum. Praktikum nanti asisten ada 4 orang. Kita coba nanti fokus di meter kayu. Kemudian untuk selain tadi keaktifan kalian di kuliah, jadi pertimbangkan kuis dan latihan. Nah, ini capaian pembelajaran program. Jadi mampu mengaplikasikan konsep sains dasar untuk menyelesaikan masalah terkait isolasi dan metodologi. Kalau memang paham ini, kalau bisa mengaplikasikan pengukuran bagaimana kita membandingkan dengan hal yang ada, mampu memimpin dan masih kelompok kerja menjawab masalah dari supervisi, mengatur pengelolaan ini. Kalau untuk kalibrasi khususnya itu ada manajemen waktu, kapan alat ini harus dikalibrasi, dengan apa yang dikalibrasinya. Kalau udah tahu konsep yang tadi saya jelaskan itu kan udah dengan alat instrumen yang ada di pabrik, di industri, kalian bisa membuat manajemen bagaimana program kalibrasinya yang ada di industri. Mampu berkomunikasi ya, kalau udah bisa mempersubsidi, kalian punya staff yang bisa membantu kalian bekerja, karena kalian mengerti tadi konsep-konsep yang memahami tanggung jawab profesi dan etika. Ini jadi kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini ada kita harus memahami konsep dasar, pengujian alat pembesaran yang melakukan pengujian izin tipe, pembesaran dimensi, melakukan pelayanan tera atau tera ulang, melakukan pengawasan ulang alat pembesaran, melakukan penyuluhan. Jadi penerang itu ada lagi yang menjadi point of view selain tadi apa, melakukan kegiatan pengukuran. Kalau dia sah ya dibukukan tanda cap dari tera dan sah. Ya ini mungkin
yang perlu disampaikan di awal ya. Nanti kita fokus di minggu kedua. Ini membahas standar panjang, kalau standar, klasifikasi alat dan cara pengukuran. Referensinya bisa dibaca Taufik Rohim, ITB, Dirjen yang dibaca semua. Ini penilaian dan tata tertib. Tugas dan PR ini sangat membantu, terutama di akhir-akhir kalau ujian tes UAS kalian agak kurang, bisa dibantu dari mulai tugas dan kuis juga membantu. Kalau ada proyek dibagi beberapa kelompok. Tes 25%, UAS 30%. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maksudnya berarti kan untuk mata kuliah ini ada praktikum ya? Kalau praktikumnya sendiri masuknya ke proyek besar kah untuk nilai presentasinya? Jadi ini ya kondisi pandemi ini kita juga masih mendiskusikan. Untuk sementara baru diputuskan itu simulasi video, kemudian tutorial berupa tugas-tugas, tugas kecil, tugas besar. Siang kalau memang asisten sudah siap dimulai minggu ini, kalau enggak kita fokus di minggu depan. Gimana ya kalau untuk praktikum itu sebenarnya penting karena contohnya kalau kita belajar mobil ya, secara teori kita bisa nyetir, tapi kalau udah praktek nyoba itu bisa nabrak-nabrak kalau bawa mobil. Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Terkait yang Bapak bilang itu video, apakah ada asisten praktikumnya sendiri, Pak, dari kalangan mahasiswa atau bagaimana, Pak? Ya, yang udah sih asistennya yang jadi gini, kita punya alternatif sih. Target pertama ya yang cari aman dulu lah. Cari aman kita coba bikin video asisten yang melakukan. Target kedua kalau memang ada yang sebagian bisa, terutama yang di Bandung bisa ikut praktikum. Target ketiga ya semuanya udah boleh gitu, tapi kan nggak mungkin. PSDK juga lockdown juga. Kita lihat aja nanti ini ya. Saya pada prinsipnya berusaha untuk kalian bisa memahami, makanya saya ambil contoh yang sederhana dulu. Izin menyampaikan saran juga, Pak. Ya, mangga, silakan. Untuk PPT yang tadi Bapak share ini sudah belum ada di Kudagang ya, Pak? Izin. Baru di WA grup ya, angkatan 2020 ya? Iya, Pak. Nanti saya share di Kudagang. Bentuknya masih ini ya, tampilannya masih yang mata kuliah tahun kemarin tuh. Atau memang nggak hilang ya, saya coba buat lagi khusus mata kuliah ini. Tapi bisa di-download kan ya? Yang di WA group. Ya, bisa? Bisa, Pak. Izin menyampaikan juga, Pak, ada teman yang menanyakan masalah absensi bagaimana ya, Pak? Soalnya di Pedagang juga kita belum bisa akses. Iya, itu ya. Kalau saya prinsipnya gini, saya screenshot aja. Buat laporan ke ini ya. Asisten. Nanti saya sampaikan, pokoknya saya lebih dari 50 saya anggap hadir semua. Karena gini, kalaupun nggak hadir, kalau UAS-nya UTS-nya bagus ya nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak bisa gitu ngerjain UTS ujiannya, UAS-nya, tanggung jawab kenapa nggak hadir gitu. Kalau saya simpel kalau untuk kehadiran. Kalau kurang juga saya nggak akan ngajar kalau jumlahnya sedikit gitu. Kalau udah di atas 50, saya lanjutkan materinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, ini topik bahasanya yang awal ada kita sejarah standar panjang. Jadi kalau sejarah itu bisa dibaca. Setelah mengikuti kuliah ini bisa diharapkan mampu menjelaskan mengenai sejarah standar panjang, menjelaskan mengenai kalibrasi standar panjang, menjelaskan mengenai satuan dasar SD, SMA udah jelas semua ini. Mengenai klasifikasi alat dan cara pengukuran. Ini sejarah panjang. Kita akan bagaimana sejarah panjang di dunia, dan sejarah panjang di Indonesia juga. Kita kenal satu hasta, sejengkal, kemudian keseragaman satuan panjang juga ini. Satuan tertua yang dipakai oleh manusia itu satuan panjang sebenarnya. Itu dimulai dari dengan Raja Firaun, menurut catatan sejarah itu satuan panjang yang pernah dipakai di Mesir kuno itu pada tahun 4000 tahun sebelum Masehi dengan mengambil dasar dari bagian tubuh Raja Firaun yang disebut dengan kalian standar nggak ya? Saya jadikan standar nih, zaman dulu ya. Kemudian penurunan satuan, kemudian satuan tersebut diturunkan menjadi kaki, jengkal, berapa gitu. Ya. Tinggal dibaca ya, dengan berbagai satuan yang telah ditetapkan, Raja membangun bangunan, kita kenal piramida. Ya. Ini merupakan satuan tertua. Ya. Pada zaman dahulu di dunia digunakan berbagai bagian tubuh. Satu in, satu buku, itu ya, satu foot, satu yard, 3 langkah. Nah, ini apa nih? Kalau dihubungkan dengan konsep keseragaman. Kesepakatan ya. Kalau ada kesepakatan, semua yang ada ini sebenarnya yang seluruh negara menjalankan keseragaman sebenarnya dari kesepakatan. Kesepakatan pengukuran bidang panjang. Di Inggris ini di British Yard itu sampai diabadikan di tembok. Satuan panjang di Indonesia sudah sejak lama daerah memiliki satuan panjang sendiri-sendiri yang nilainya tidak sama. Depa, Kilang, Bata, Tumbak, Elo, Hasta, Petak Bahu. Ini kenapa nggak ada kesepakatan ya? Nggak dijadikan satu hastanya di Indonesia itu jadi kesepakatan internasional gitu kan? Merupakan kesepakatan juga. Borobudur sebenarnya di Mesir, di Indonesia juga pada zaman Raja Sailendra telah dapat membangun bangunan yang merupakan keajaiban dunia. Jadi perlu ada keseragaman satuan panjang. Peradaban dan budaya manusia kan semakin berkembang. Dibutuhkan saling tukar informasi teknologi perdagangan. Dibutuhkan keseragaman satuan panjang sehingga pengukuran menghasilkan nilai yang sama. Kita ada di sini dengan di luar nilai panjang sama dengan kesepakatan. Perkembangan definisi meter, jenis alat ukur ya. Ukur, jak, kasoran. Nah, sekarang bagaimana jadi hubungan ketidakpastian pengukuran jarak dan definisi meter? Yang dijadikan definisi meter itu harusnya yang ketidakpastiannya paling kecil. Asal-usul meter ini dimulai sekitar abad ke-18 pada tanggal 8 Mei menetapkan 1 meter itu sama dengan pendulum yang menempuh setengah periode selama 1 detik. Ternyata nanti setelah dianalisa kepastiannya masih bisa ada lagi
metode lain yang bisa lebih kecil lagi. Nah, itu kan pengukuran itu yang dihitung seberapa besar ketidakpastian, semakin kecil itu semakin bisa dijadikan standar dan definisi meter yang bisa tingkat keyakinan. Ini bisa dibaca ya, pada tahun 1795 dibuat batasan 1 meter temporer dari logam kuningan. Ini menyusup juga kalau logam kuningan kan menjadikan sumber pendidikan standar juga lemah tingkat keyakinan. Menurut batas 1 meter platinum yang dibuat pada tahun 23 Juni disimpan di nasional. Ya, ini bisa dibaca. Ketidakpastian dalam pengukuran jarak tersebut menyebabkan konsensus tentang berat dan satuan digelar untuk pertama kali. Ini ya hubungan ketidakpastian pengukuran jarak dan definisi meter, sehingga perlu tadi pada gilirannya untuk mengurangi ketidakpastian pada 21 Oktober menetapkan 1 meter dengan jarak yang sama dengan jarak yang ditempuh kecepatan cahaya dalam ruang dalam selang waktu sekian sekund. Tahun 2002 Komunitas Besar tentang berat dan satuan pengukur menganggap meter menjadi satuan yang tepat dan dengan merekomendasi definisi yang membatasi panjang yang cukup dengan dampak yang disamakan oleh relatif. Nah, ini ada definisi baru lagi yang sedang dikembangkan. Ya, intinya pada gilirannya untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, itu tadi di awal kan ada hubungannya kan. Kalau K plus minus U9 makin kecil, berarti kalau limit performance timbangan itu kan. Limit performance timbangan itu dilihat dari koreksi terbesarnya. Misalkan timbangan 5 gram, mau baca 5 gram, diuji dengan koreksi terbesarnya plus minus U95-nya. Performance-nya berarti kalau semakin kecil U95-nya, performance timbangannya lebih baik. Dikali 2 kali SD. Itu ada persyaratan perhitungannya juga. Nah, itulah gunanya ditetapkan dalam satu aturan secara teknis. Nah, ini kita akhirnya mengenal meteorologi ya, secara global. Meteorologi itu nanti ada meteorologi dunia, meteorologi industri, meteorologi legal. Meteorologi ada ilmu pengetahuan tentang pengukuran. Oke. Meteorologi adalah yang mempelajari pengukuran kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu dan teknologi. Ada meteorologi ilmiah, ini jelas ada meteorologi industri, ada meteorologi legal. Ilmiah pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Yang meteorologi industri itu memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat ukur di industri fungsi dengan akurasi yang memadai. Meteorologi legal pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan selamat. Biasanya dia di transaksi PBU yang berhubungan dengan penjual dan pembeli ya kalau meteorologi legal ya. Kemudian kelas-kelas yang timbangannya itu yang anak timbang M3. Kalau meteorologi industri ya itu ada di industri di kualitinya. Jadi diambil salah satu produk, ini alatnya itu dikalibrasi di dalam suatu lab quality. Jadi enggak beda dengan meteorologi yang banyak berhubungan dengan transaksi dan yang ada transaksi jual beli secara langsung dengan konsumen. Volume yang kita beli SPBU apakah benar dia volumenya 1 liter gitu kan. Supaya jadi sehingga tidak berdampak pada nasib ekonomi yang adil tadi. Kalau benar pengukurannya kan. Jadi baik penerap maupun kalibrasi di Kementerian Perdagangan itu punya 2 profesi, ada kompetensi di bidang penguji mutu barang dan kompetensi penerap. Ya, ini kalibrasi adalah kegiatan menghubungkan nilai yang dipilih oleh instrumen ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur
nilainya dalam bentuk tadi konstruksinya juga, atau dia cuma menggunakan bahan ukur aja gitu. pH meter dibandingkan dengan objek ukur CRM, pH meter dibandingkan pH meter udah beda nanti. Itu kalibrasi juga, tapi nanti analisa yang menjadi sumber ketidakpastiannya akan beda. Sehingga tujuan kalibrasi adalah memastikan bahwa penjualan alat yang menentukan akurasi mengetahui keandalan alat. Bisa dibaca ya. Standar penggunaan adalah bahan ukur, alat ukur. Sebenarnya standarnya yang dijadikan standar ya. Hingga kita mau menggunakan bahan ukur, misalnya bahan ukur itu lebih ke objek ukur, misalnya CRM yang ada nilainya, larutan pH yang ada nilainya. Secara kita kalau memang dia lebih akurat, speknya label dari CRM itu lebih bagus akurasinya, dia bisa dijadikan membanding standar dengan yang diukur. Kalau ada pH meter yang lebih teliti lagi, lebih baik lagi untuk kerjanya, bisa aja dengan instrumen ukur dengan objek ukur atau dengan bahan ukur. Ini sebenarnya standar itu yang kita mau jadikan standar, tapi punya spek teknis yang lebih baik kemampuannya. Atau sistem pengukuran yang untuk mendefinisikan, mewujudkan, memelihara, atau mereproduksi. Dia bisa menurut suatu yang nilai besar untuk dipakai sebagai acuan. Standar kimia ini standar yang saya maksud tadi. CRM. Jadi standar itu tadi intinya kita mau jadikan standar, tapi punya kemampuan yang lebih baik. Bisa dia nanti perlu berupa hanya alat bukan instrumen ukur, alat ukur yang ya seperti meter kayu, nggak ada pengubah ke elektriknya. Atau dengan laser bisa mengukur panjang, dia ada pengubah elektriknya. Kita lihat konstruksinya yang dibuat dari alat ukur A dengan alat ukur B. Kalau ada nilainya, bisa dilihat mana yang lebih baik akurasinya. Itu dari konstruksinya ini lebih kadang-kadang cukup dengan sesuai dengan metode pengukuran yang ada. Kalau memang alatnya memang sudah tidak ada lagi yang lebih baik, misalnya dengan perhitungan proses alam sehingga dia bisa mereproduksi suatu satuan atau suatu nilai untuk dipakai sebagai acuan, bisa dijadikan standar. Rantai ketelusuran. Tadi nilai-nilai tadi ini prinsipnya adalah merupakan rantai tak terputus. Maksudnya bagaimana? Kan dibandingkan dengan alat yang terkalibrasi, dia tertelusur dari sertifikat kalibrasinya, itu akan dihitung lagi ketika kita membandingkan terkoreksi berapa ketika di sertifikat dan dibandingkan dengan alat ini, data yang awal dari sertifikat itu bisa dimasukkan lagi. Jadi tak terputus tingkatannya, karena kalibrasi kan dari yang kemampuannya lebih baik beda sama verifikasi kan. Nah, nanti kalau kalian di laboratorium penguji mutu atau kalibrasi, itu verifikasi perlu dilakukan kalau alat standar yang ada itu sudah tidak ada lagi alat yang mampu lebih tinggi dari yang itu, kemudian yang punya di lab itu, ya dia harus verifikasi ke lab lain. BSN atau LIPI misalnya punya alat yang paling di seluruh Indonesia, punya paling akurat yang seluruh Indonesia yang punya LIPI, tapi dia perlu memverifikasi, kewajibannya memverifikasi ke negara lain yang punya alat yang kemampuannya yang sama. Kalau udah nggak ada lagi di Indonesia alat yang punya lebih teliti, lebih akurat, lebih baik kemampuannya, dia harus memverifikasi. Nanti ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi. Intinya tadi nilai terkoreksinya dan ketidakpastiannya itu kan selalu menjadi bagian dari perhitungan pengukuran berikutnya. Kalau di lebih ke error ya, arahnya aja kan, koreksi posisi. Standar dikurangi alat, error alat dikurangi standar.
Ini buat latihan ya, konversi aja. 31 sama 12 in, 1 lihat 3 feet. Berapa 0,2 meter itu berapa feet? Kalian coba hitung ya. Kemudian konversi untuk metric unit. Nah, ini nanti ada di siang kalau nanti bisa dihubungi asistennya untuk tutorial. Latihan konversi aja dulu. Ya, mungkin itu saya juga mau menunjukkan isi daripada standar teknis. Ini IK untuk meter kayu, saya rasa nanti akan diberikan oleh asisten praktikum. Saya ingin menunjukkan isi daripada ST secara teknis yang ada di SK Dirjen. Artinya ya, kelihatan ya. Secara teknis alat ukur panjang. Jadi ruang lingkupnya apa aja, kita lihat ke bawah. Isinya ya, syarat administrasi, ruang lingkup, persyaratan teknis dan persyaratan kemetodologian. Sebelum menguji pasti diperiksa dulu kan. Ada aturan pemeriksaan sebelum pengujiannya. Ini punya ketentuan yang harus sama, harus standar ya. Ya, tadi pendahuluan itu isinya maksud dan tujuan untuk mewujudkan keragaman, tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang, dan pengawasan panjang. Ini pengertiannya ya, jelas tanda skala itu apa. Skala adalah rangkaian tanda skala dengan angka-angka. Ukuran ujung adalah, ukuran garis adalah. Pengertiannya juga harus benar-benar sama, seragam. Ya. Ini persyaratan administrasi. Banyak ya. Ini kita nanti yang meter kayu aja ya, digunakan untuk mengukur jarak antara 2 titik. Saya akan mengukur panjang kain. Kita yang ini aja dulu. Bahan ukur menggunakan bukan logam untuk mengukur jarak antara 2 titik. Nah, ini lebih dari 5 meter. Di persyaratan administrasi juga ada identitas, harus jelas ya. Jadi kalau udah di lab peneraan itu jumlah yang dilayani banyak. Jadi kalau identitasnya nggak jelas bisa ketuker ya. Ini persyaratan sebelum peneraan. Nah, ini persyaratan aplikasinya sebelum peneraan itu harus memiliki surat izin tipe atau izin tanda. Jadi nggak sembarangan yang orang produksi tapi belum punya surat izin tipe. Jangan-jangan garis skalanya dia buatnya nggak standar ya kan. Jarak antara 2 garis skala itu kan kalau belum diperiksa dulu secara izin tipe bisa aja nanti produksinya itu udah ngawur dari awal gitu. Makanya perlu ada persyaratan alat ukurnya sebelum peneraan. Label tipe harus terlekat dalam asal impor yang akan diterapkan. Kalau diimpor alat ukur produksi dan harus memiliki label. Ini bisa dibaca. Persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian. Kita lihat untuk meter kayu, persyaratan kemetrologiannya batas BKD-nya berapa, untuk tera dan tera ulang. Persyaratan teknis dulu, konstruksinya bagaimana, alat ukurnya, bahannya dari apa, perubahan pengaruh suhu sampai dengan dapat tidak melampaui kesalahan maksimum yang diizinkan. Spek-speknya yang perlu apa sebelum di tera itu kita pahami dulu, konstruksinya, spek,
yang ada di alat ukurnya, skalanya bagaimana, harus jelas teratur. Padahal ada yang udah hilang ya kan, kalau dia udah lama tidak dapat dihapus dan dibaca dengan mudah. Bayangin aja ya meter kayu ya. Panjang garis skala harus sesuai dengan satuan ukurannya ya kan? Ini speknya yang ada, garis itu harus sehingga membentuk skala yang luas. Ada aturannya, spek teknis dari alat ukur yang disyaratkan. Pembuahan angkanya juga, angka hurufnya jangan sembarangan, itu punya standar. Saran teknis kalau dia merupakan alat ukur pengukuran cairan bisa dibaca, dan fokus di meter kayu aja. Pemberian tanda-tanda pengukuran ukur skala 0. Konstruksi detail harus menyelesaikan semua. Saya penasaran yang persyaratan kemetrologiannya dulu. Bagian bahan ukur, konstruksinya bahan ukur, seperti apa bahan ukur harus memenuhi persyaratan yang baik. Baca ada bahan ukur harusnya jelas dulu. Bahan ukur, kita ukur, tebal, lebar, punya standar ya. Orang produksi nggak sembarangan. Persyaratan teknis kayu. Kayu. Produksinya meter kayu. Pernah lihat tuh meter kayu. Ukur kain. Ini bisa diperhatikan dari wujud fisiknya ya, speknya yang ada di PPSTK itu yang konstruksinya harus jelas. Kemudian kita lihat persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian. Kayu. Bagiannya harus jelas ya, nah ini persyaratan kemetrologian. Diukur artinya BKD khusus untuk tera diukur 5 meter. KD-nya plus minus 2, tera ulang 2 sama. Kalau 10 meter tera, PKD plus minus 2,3. Kita ke meter kayu mana? Ya ada semuanya di sini ya. Persyaratan kemetrologian satu alat ukur. Angkat juga meter saku. Lewat tadi ya, kalau nggak salah untuk meter kayu itu BKD tera itu 1 mm, tera ulang plus minus 2 mm. Pemeriksaan dan pengujian yang penting. Sebelum uji dilakukan pemeriksaan dulu, konstruksinya sudah sesuai dengan yang persyaratan Indonesia apa enggak. Nama, kemudian pastikan juga surat izin typo dan tanda pabrik jelas. Dari awal udah beda ya kan, jarak antara 2 garis, izin typonya bermasalah, itu udah ketahuan kesananya udah pasti ini buatannya salah-salah. Ya mungkin itu untuk pertemuan awal ya. Gimana ada masukan nih buat praktikum khususnya. Kita mungkin simulasi video dulu yang kita kejar. Setelah kuliah ini nanti ya, dan kalau minggu ini siap langsung tutorial.
Ya, mungkin itu ya. Jam 12. Ada pertanyaan nggak ya? Bapak Bunda untuk berkas ininya gimana ya Pak, boleh di-share? Berkas ini ya? Ya, yang PowerPoint? berkas yang ini, yang poin ini. Oh, Yang yang kedua. ada IK ini sama SK-nya ya? Iya. Tadi Jen. Ya, nanti Iya. saya kirim ke WA grup aja ya. Terima kasih ya Pak. Tapi nanti sebenarnya kalau untuk IK, asisten nanti udah mempersiapkan. Yang awal nanti saya share juga. Izin bertanya, Pak. Sekarang. Berarti untuk mata kuliah ini yang untuk praktikum nanti kan ada di jam 1 ya, Pak? Ya. Oleh asisten ya, Pak? Atau bagaimana? Nanti diinfokan di WA Group 2020. Kalau nggak ada berarti fokus di minggu depannya. Hari ini emang benar-benar sibuk ya. Jadi banyak yang mundur, yang sidang. Dari kemarin saya non-stop. Saya belum sempat kasih arahan secara full ke asisten, tapi alhamdulillah asistennya sudah punya inisiatif sendiri. Kemarin juga banyak yang disampaikan ke saya. Saya bilang kalau memang sudah siang, saya silakan latihan versi panjang atau dulu di fisika rekayasa mengenai pemuaian panjang ada koefisien materialnya, ingatkan ya, panjang yang dipengaruhi oleh suhu dan koefisien material. Kita kan membandingkan antara dua bahan ya. Jadi kalau nanti bahannya kain, bahannya plastik, bahan ukur yang 20 meter dibandingkan dengan logam, punya nilai koefisien muai panjangnya beda, udah itu pengaruh kan. Jadi suhu juga akhirnya sangat penting juga di dalam pengukuran, terutama pengukuran yang ingin tingkat akurasinya secara benar-benar dilihat, dianalisa. Kalau yang cuma pengukuran ya standar suhunya masih bisa diabaikan. Ya nggak tahu. Maka nanti di dalam perhitungan koefisien muai bahan misalnya yang di alat dasar dan pembandingnya harus jelas. Ada asisten nggak ya di sini ya? Hadir nggak ya? Saya nggak hafal. Coba Pak Dudi hadir nggak ya? Bu Naila hadir nggak ya? Asisten hari ini ada yang hadir nggak? Siti Solihat sama Dandi ya? Nanti saya hubungi mereka. Kalau seandainya nanti ada tutorial nanti di WA di grup. Sementara saya kirim bahan ST ini ukuran panjang, kalian pelajari sama IK untuk meter kayu. Ya, mungkin itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa dicukupkan kali ya. Baik ya. Mohon maaf kalau apabila dalam penyampaian tadi di awal juga masih persiapannya belum matang ya, bahwa suaranya masih berdengung dan sebagainya. Baik dalam penyampaian ya ada kekurangan. Saya mohon maaf secara pribadi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang.